Salam, selamat pagi saudara. Selamat merayakan dan memperingati Minggu-Minggu Sengsara. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Keluaran 12 ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu. Tiap tahun meninggalkan masa lalu. Semua kita yang hidup di dunia ini tentu kita memiliki kenangan masa lalu. Dan kenangan masa lalu itu ada kenangan yang indah atau bahkan kenangan yang buruk. Dan kenangan-kenangan itu seringkali membekas dalam hidup kita, membekas dalam diri kita. Tetapi saudara-saudara, sebagai manusia yang optimis menatap masa depan, maka seperti apapun masa lalu kita, seburuk atau semanis apapun masa lalu kita harus berusaha untuk move on dari masa lalu kita, meninggalkan masa lalu kita. Karena sebagai manusia yang optimis dalam dunia ini, kita harus sadar bahwa kita hidup bukan untuk masa lalu, tapi kita hidup untuk masa depan. Masa lalu, seseorang pernah berkata, hanyalah seperti bunga plastik, indah untuk dipandang, tapi tidak harum untuk dicium. Karena itu, seperti apapun masa lalu kita, semanis atau seburuk apapun masa lalu kita tetap harus berusaha move on dari masa lalu. Setelah 430 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir, Tuhan kemudian mengulurkan tangan kasih untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, Tuhan bukan cuma mengulurkan tangan kasih, tetapi ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan memberikan status baru kepada mereka, yaitu sebagai umat Allah. Saudara-saudara, status baru yang sangat didambakan oleh seluruh manusia yang hidup di dunia ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan pada saat bangsa Israel berada dalam kejayaan, tapi Tuhan memberikan status baru itu kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel berada dalam keadaan yang sangat terpuruk, menjadi budak bangsa lain. Saudara-saudara, ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di tanah Mesir dan memberikan kepada mereka status baru sebagai umat Allah, di sini Tuhan juga menempatkan diri Tuhan sebagai Allah atas mereka. Dan Tuhan sadar bahwa bangsa Israel, cara pandang dan paradigma mereka tentu akan sangat dipengaruhi ketika mereka hidup selama 400 tahun di tanah perbudakan di Mesir, yaitu mereka akan dipengaruhi oleh dewa-dewi Mesir. Karena itu Tuhan ingin agar ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan ingin agar mereka menutup lembaran masa lalu mereka dan membuka era baru hidup bersama Tuhan. Pola lama ketika mereka hidup di tanah Mesir ditinggalkan, dan saat ini mereka harus memulai pola yang baru, yaitu hidup berelasi dan hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan langsung mengatakan, bulan ini akan menjadi bulan pertama bagimu. Saudara-saudara, dengan mengatakan seperti ini, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa biarlah mereka menutup lembaran masa lalu mereka yang kelam di tanah Mesir ketika mereka hidup dengan dewa-dewi bangsa Israel, dewa bangsa Mesir. Dan saudara-saudara, ketika mereka ada setelah hidup bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ingin mereka meninggalkan dan menutup lembaran mereka yang lama. Tuhan lalu langsung meminta kepada mereka untuk mempersembahkan darah anak domba, satu darah anak domba untuk setiap keluarga, bukan setiap orang. Saudara-saudara, di sini sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan ingin memulai hidup dengan bangsa Israel bukan secara individual, tetapi memulai hidup sebagai keluarga. Saudara-saudara, darah anak domba yang dicurahkan itu adalah simbol dari darah anak domba Allah yang dicurahkan sebagai penebusan bagi orang-orang yang ada di bawah perbudakan dosa. Saudara-saudara, karena itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang dicurahkan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, maka kita sudah seharusnya hidup berelasi dengan Tuhan, dan kita meninggalkan pola hidup kita yang lama dan kita memulai pola hidup yang baru bersama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba Allah yang dicurahkan untuk penebusan dosa-dosa kita, Tuhan ingin agar saya dan saudara kita meninggalkan hidup kita yang lama yang diperbudak oleh dosa, menutup
lembaran kita yang lama dan membuka lembaran kita yang baru. Hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam misi Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, dan rencana Tuhan. Saudara-saudara, dengan melakukan semua ini, maka kita mampu untuk berkata seperti Paulus, aku meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakangku, dan aku mengarahkan pandanganku pada apa yang ada di hadapanku, sambil berlari menuju tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, pagi ini di dalam merayakan minggu-minggu sengsara ini, biarlah kita juga mau menutup lembaran masa lalu kita yang penuh dengan dosa, dan kita membuka lembaran kita yang baru, hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, misi Tuhan, dan panggilan Tuhan. Selamat merayakan minggu sengsara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari satu bagian ketika tangan Tuhan mengulurkan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dan Tuhan memberikan status baru kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga terulur kepada kami untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa, dan Tuhan juga memberikan kepada kami status baru sebagai umat Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat merayakan minggu sengsara.